Halo saudara-saudara, jumpa lagi di The Soleh Solihun Interview. Yap. Kali Hai. ini bersama Yuki Kato. Halo, saya Kikato. Mohon maaf buat para penggemar Yuki Kato Yukavers atau para penonton YouTube saya yang bertanya-tanya kenapa Yuki kok Pakai topi. iya dibuka dong Sorry rambutnya. banget, hari ini rambut aku lagi tidak mendukung untuk dibuka. Jadi Yuki baru pulang dari Bali. Iya, ya kan? saya baru pulang dari Bali. Terus seperti layaknya turis-turis turis-turis standar. standar. Bule apa enggak bule ya? Nggak tahu. Nggak. Nora sih bukan. Pokoknya turis-turis standar lainnya kalau nggak digituin nggak ke Bali. Nggak sih, sebenarnya gue kalau taruhan aja. Ngapain? Jadi ya Yuki nih rambutnya dipilin-pilin gitu. Apa namanya, dikonroy? Apa sih istilahnya? Rambut gue lagi di braids. Braids ya? Lagi dikepang, kepang yang di laut apa sih, yang di pinggir pantai gitu. Yang menurut gua kepang itu tidak membuat semuanya, pokoknya siapapun yang pakai kepang itu nggak ada yang keren. Kecuali lu orang kulit hitam, yang penyanyi kulit hitam. Tergantung, Kang. Karena temen gue, jadi kita bertiga nih, cewek-cewek. Ini kita semua di braids yang model sama. Dan gue yang paling tidak cocok. Ya, gue yang paling tidak cocok karena rambut gue tipis dan kepala gue kecil. Jadi gue yang paling tidak cocok digitu-gituin. Nah, terus temen gue yang kedua itu dia cocok, dia malah kelihatan kayak jadi lebih kayak anak kecil. Nah, yang temen gue yang terakhir ini itu cocok sekali karena rambutnya dia tebal semua segala macam, dan dia juga badannya agak besar dan kepalanya juga agak besar, jadi dia cocok. Emang kalah taruhan ngapain sih? Taruhan apa? Tahan-tahanan itu nafas di kolam renang. Terus kita semua tiga-tiganya cewek-cewek kalah sama cowok. Jadi kalau misalnya tuh temen gue yang cowok kalah juga, dia ya bakal dikontrol juga. Jadi ya, tadi gue aduh itu ya memang wajar sih. Kirain gue pikir lu masih apa sih sebed hair day apa sampai akhirnya pakai topi. Kasih dikit. Enggak, ini yang di sini yang di ujung. Nih tuh. Nih kayak pangan gue. Sekecil ini dan mbaknya sejago itu. Katanya tuh. Ini pakai karet dapur lagi. Jadi kalau yang bisa lihat sih di HP-nya Yuki, kulit kepalanya sampai kelihatan. Parah, separah itu tuh. Ini pokoknya gue ada. Jadi kenapa yang sisanya masih kayak gini? Jadi emang cuma setengah doang dibikin bando karena kita nggak punya duit. Kita minta, Mbak, kita cuma punya 100.000. Gimana caranya kita di braids? Ya udah, bikin cuma setengah doang kayak bando. Bubar setengah, literally setengah, apa sih? Terus yang sisanya rambut biasa. Masih muda. Kenapa sekarang nggak dicopotin? Kan udahan. Belum, soalnya kita taruhan juga kayak pokoknya sampai Jakarta kita jangan dicopot ya sampai barengan gitu. Kalau mau taruhannya jago, mau buka topinya kasih lihat. Enggak, no thank you. Temen gue ada yang dia langsung bimbingan sama dia ketemu sama bimbingannya untuk lagi kuliah. Skripsi, dia langsung ketemu bimbingannya masih rambut kayak begitu. Terus gue kayak oke, good luck, yes iya. Terus kayak gue ketemu sama cowok gue, terus ada juga satu lagi, gue ketemu sama cowok gue nih, akhirnya cowok gue udah bisa menerima gue dengan rambut kepangan gue. Nyokap gue pas gue pulang dia nggak nyadar rambut gue gituin. Terus kayak aku pulang, terus aku nyampe rumah, aku kayak hai ma, terus kayak dia cuma kayak oh ya udah ini ya mama tidur duluan ya, kamu udah pulang, itu tuh uangnya tuh di mobil apa di situ, soalnya kan gue pulang naik kendaraan umum kan. Terus ya udah pulang, terus gue kayak cuma ini nyokap gue nggak nyadar sama sekali, padahal gue nggak pakai topi loh. Gue nyampe rumah gue langsung kayak berat, terus hai ma, terus belum okay. Sampai sekarang belum nyadar anaknya. Kemarin katanya? kemarin sore akhirnya nyadar, terus dia cuma kayak itu kamu rambut ngepang di mana? Di Bali, halo. Adek gue beberapa kali cuma nge-videoin, terus dia cuma kayak dia lagi makan depan sama gue, dia cuma gini dong. Terus gue kayak, Ri, kenapa sih? Sumpah di Bali lo aneh banget. Lo aneh banget deh. Sumpah gue enak deh jadinya. Sumpah kulit kepala lo aneh banget. Sumpah lo aneh. Itu berkali-kali bener-bener duduk sampai gue cabut lagi. Sampai kelihatan putih-putihnya loh. Parah banget, karena kulit aku tipis kan. Emang kalau semuanya berapa ratus ribu?
dia bilang katanya kalau rambutnya panjang terus kalau rambut gue katanya gue bisa kena 2,5 apa 300. Kan lumayan 200.000, gue bisa kayak makan siang makan malam 200.000 ya sih. Sabtu sampai hari apa ini bakal diginin? Nggak tahu gue, tapi pinginnya hari Jumat dicopot. Iya kenapa mesti dilama-lamain? Kan udahan Iya juga. sih. Kayak soalnya taruhannya tuh kayak yang kita kalau misalnya yang paling terakhir itu yang menang ya, yang kalah itu di braids, terus kalau bisa seminggu. Kan mampus gue seminggu gue dari Tapi kan udah semuanya kan kalah kan. Kenapa nggak memutuskan aja semuanya udah nggak usah lama-lama? Nggak, tetap mau, karena kayak kita 3 cewek yang terlalu ekstrim dan kita bukan 3 cewek yang cantik-cantik gitu kali ya. Tapi kan tanggung kalau misalnya tantangannya di braids, kan nggak boleh ditutup harusnya. Boleh, soalnya nggak ada omongan kayak gitu. Ya enggak dong. Ya lo nggak usah gitu. Ya enggak dong. Kalau yang namanya tantangan ya harus terus. Ya buat apa kalau dipilih-pilih terus ditutup? Ya enggak dong. Apa ininya? Apa manfaatnya kalau tantangan-tantangan terus ditutup? Kan gue buka kalau di dalam rumah. Ya harusnya kan biar lebih banyak orang yang melihat. Gue juga buka kalau gue lagi nyetir dalam mobil. Tapi kan nggak banyak yang melihat. Mas ngeliat. Sumpah tadi pagi dia kaget. Kayak gue lagi, hai mas itu selamat pagi. Terus dia cuma jadi buat yang tahu film Alien versus Predator, ya gue mirip sama yang Predatornya. Jangan lupa ya nonton film saya yang ke-15, Alien versus Predator. Tapi ini rambut terjelek lu sepanjang umur. Untuk pas udah gede ya rambutnya jelek gue sih ini. Sumpah. Waktu gue kecil mah lucu digini-giniin. Sekarang mah apa yang lucu. Lu merasa diri lu masih muda belia ya? Masih dong, kan gue masih 20. Masih muda kan? Tapi kan udah bukan teenagers. Hah? Sudah bukan Teenager masih. Bukan, udah bukan teen. Teenagers. Udah teenagers ya? Iya, apa sih? Lu main sinetron dari umur berapa sih? Umur SD kelas 2. Umur berapa ya? 8. Kecil banget ya. Itu maunya cantik gitu SD kelas 2? Enggak. Itu pertama kali terjunnya Kang, kelas 2 itu. Apa sinetron apa? Dulu banget. Itu sinetron pertama kali aku ya. Judulnya Ibnu Sabil. Itu tuh sinetronnya bareng sama Rhoma Irama sama Angel Elga. Tau nggak yang mereka lagi hototnya zaman dulu. Itu soalnya udah kasih syuting suka datang tuh wartawan kan, gue masih bocah, gue nggak ngerti. Terus? Gue cuma kayak seru banget jadi artis ya, itu ya dikejar-kejar terus. Lu jadi anaknya Rhoma Irama dan Angel Elga? Enggak, gue jadi anaknya Angel Elga. Rhoma Irama tuh jadi dia kan karena dia Ibnu Sabil kan musafir ya. Nah jadi dia ketemu sama perempuan ini si Angel Elga. Dua punya anak gue. Nah gue itu ternyata gue ditinggal sama bapak gue gitu. Bapaknya ceritanya bukan Rhoma tapi. Nggak tahu. Tapi lu berarti sampai sekarang kenal Rhoma Irama nggak? Gue sih ya kenal. Gue nggak tahu dia. Ya masih ingat gue apa nggak? Dia tapi waktu kecil berinteraksi dengan lu. Berinteraksi dia baik banget, sumpah. Dia baik banget, Angel Elga juga baik banget. Kayak bener apa ya, gue berasa kayak beneran anak Angel Elga sih jujur. Rhoma Irama ngomongnya gitu juga nggak? Kalau ke anak kecil. Tapi suaranya ngebas yang itu. Gue di pangku sih, gue inget. Wah, Yuki Kato pernah di pangku Rhoma Irama. Karena waktu kecil. Iya. Enggak, maksudnya di pangku kayak dong. sama anak biasa gitu. Iya, tapi kan maksudnya. Itu suatu kehormatan loh buat gue. Iya, maksudnya Yuki Kato ini berarti termasuk salah satu perempuan yang pernah di pangku Rhoma Irama ya. Iya, waktu gue SD. Tapi ya Kang, sebelum gue ngedapetin yang kayak itu kan udah ada role-nya ya. Misalnya peranan. Sebelumnya tuh gue ikutan ekstras gitu loh. Oh ya? Serius. Lagi kecil? Iya. Umur berapa? Kelas 2 SD itu? SD juga ekstras. Ikutan ekstras terus sampai akhirnya waktu itu pertama kalinya gue akhirnya bisa ikutan casting karena pas jadi ekstras kan orang-orang kan nyamperin ke VTR kan, ke monitor. Terus gue juga ikutan. Nah ternyata katanya tuh gue tuh berdiri di sampingnya saudara. Terus gue bilang, Om, aku mana om, kok aku nggak kelihatan? Emang kamu siapa? Tadi aku disuruh sama om yang itu tuh, aku disuruh lewat di belakang situ. Ya iyalah, gue gak kelihatan, orang gue disuruh lewat paling belakang. Terus si saudara ini bilang gini, ini anak siapa sih nih, kocak kayak gitu. Suruh casting gitu. Akhirnya casting. Sutradaranya siapa? Gue lupa, nyokap gue yang inget. Ya kelas 2 SD juga sih ya. Kelas 2 SD.
Emang dua ya baru masuk kok, itu dua baru masuk banget. yang bikin lu pengen jadi pemain sinetron apa? Gak tahu. Enggak, dulu yang pertama kali masukin lu ke jadi ekstra nyokap. Nyokap, soalnya gue suka, kan dulu zaman-zamannya telenovela. Telenovela dulu Semaria, terus Amigos por Siempre, gitu-gitu ya, pokoknya telenovela. Gue inget banget di stasiun TV swasta ini. Terus gue nonton, gue suka kayak kalau iklan gue langsung lari ngibrit ke kamar nyokap gue. Terus di lemari nyokap gue tuh ada kayak kaca gitu dari atas sampai bawah. Itu tuh gue langsung ke depan situ, terus gue praktekin ulang dialognya. Gue tiba-tiba jadi tante rambut palsu, nanti gue jadi dulu Semarianya, nanti gue jadi susternya, nanti gue jadi tante rambut palsu lagi gitu. Oh, jadi mungkin nyokap lu nih anak gua pinter acting. Iya, nyokap gue sama temen-temennya gue gila. Kayak ini kenapa nih anak ngomong depan kaca. Terus kayak yang Maria, jangan kayak gitu. Terus kayak tante rambut palsu, aku mau ini tuh kayak gitu. Jadi nyokap gue kayak, ini kenapa nih anak serem banget gitu. Untung aja nyokap lu langsung membawa lu ke tempat casting ya, bukan ke psikiater. Alhamdulillah terima kasih ya mama. Gitu, awal casting itu susah banget. Apa suruh ngapain sih kalau casting tuh? Kayak halo gitu. Hai, perkenalkan, nama aku Yuki Kato, umur aku 8 tahun, tinggi aku 100, misalnya 57 ya, 157, berat aku 30. Pengalaman apa, syuting atau pengalaman sinetron atau pengalaman iklan. Terus habis itu biasanya ngadep kanan, ngadep kiri, terus putar badan, terus senyum, pose gitu. Berarti berapa kali jadi ekstra? Sekali doang itu? Kayaknya 2 kali 3 kali ya. Soalnya pas gue casting kan ya casting iklan juga, casting syuting film dan sinetron juga gitu kan. Itu tuh nggak langsung dapet, lama banget. Kalau iklan tuh misalnya udah nominasi, udah tinggal sisa bertiga gitu, pasti gue yang kelempar. Bukan gue yang dapet. 3 besar gagal. Udah tinggal 2 besar nih, 2 besar. Besok tinggal syuting, tiba-tiba gue di cancel. Siapa yang ngalahin lu? Nggak tahu, macam-macam banyak. Oh gitu. Banyak lah pokoknya di ruangan casting tuh berasa ini deh pokoknya kayak berasa apa ya, kayak karena banyak yang perempuan yang cantik-cantik, semuanya lucu-lucu, lebih tinggi, lebih putih, semua segala macam. Tapi karena gue ngerasa main-main aja, gue nggak merasa berkompetisi, jadi gue biasa aja. Kayak gue biasa aja, nyokap gue juga biasa aja. Kayak udah seru-seruan aja, cuma menyalurkan bakat aja. Jadi meskipun nggak dapet casting, ya ikutan lagi. Terus aja karena emang niatannya cuma untuk menyalurkan bakat kan. Tapi sinetron yang beneran dapat peran banyak sih itu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil juga nggak banyak. Pokoknya gini, setelah dari Ibnu Sabil itu akhirnya terus dapat kan tawaran sinetron atau film atau iklan. Tapi kalau yang sinetron itu pasti cuma jadi temennya pemeran utama, atau enggak jadi anaknya yang pemeran utama yang kedua. Pokoknya ya yang jauh deh gitu. Karena setiap casting untuk menjadi pemeran utama itu pasti susah gitu. Kayak ada aja gitu kan ya, namanya juga cobaan ya, dan cara maksudnya kan kita nggak mungkin dong maksudnya kita mau targetkan jadi gue pengen bikin rumah tapi masa langsung jadi nggak mungkin dong, kita harus naruh batakonya dulu, batanya semuanya gitu. Jadi mikirnya gitu aja biasa, sampai akhirnya waktu itu lagi syuting juga gue lupa lagi nama judul sinetron, Miliarder Geser Pagar, itu sama almarhum Jojon. Miliarder Geser Pagar itu komedi. Terus ada Tara Budiman, ada Aldi Virus, ada siapa lagi gitu, pokoknya ada almarhum Jojon juga. Lu jadi anaknya Jojon? Gue tuh tinggal di kampung, gue pokoknya gue tuh satu lingkupnya tuh sama Tara Budiman sama Aldi Virus. Kayak ini ya. Tentang apa itu Miliarder Geser Pagar? Tentang apa ya, gue lupa. Itu umur berapa tuh? Itu kelas 6. Kelas 6 SD. Nah, di situ juga barengan sama sinetron Heart. Oh, Heart the series. Gitu semua segala macam. Nah, gue di casting untuk Heart series nih awalnya. Terus bilang kan kayak wah Yuki lagi jalan yang lain gitu. Casting dulu gitu. Tapi Yuki nggak bisa datang ke kantor, dan sedangkan kantor PH itu ada di Cempaka Putih.
jauh banget. Secara gue syutingnya waktu itu di Cibubur. Terus sampai akhirnya mereka yang datang nyamperin gue, dan castingnya tuh cuma kayak, kamu bisa main basket nggak deh gitu. Bisa. Kamu udah nonton Heart? Udah gitu. Terus kayak kan ngomongnya pelan-pelan gitu, tapi kayak udah gitu. Terus abis itu nyokap gue tiba-tiba ngomong kayak, udah 3 kali, dia 3 kalinya nangis semua gitu. Anak 6 SD nonton Heart 3 kali. Kenapa harus nangis? Sedih, kasihan gue sama Rahel. Dia meninggal karena supaya Farel bahagia. Gila gak sih? Kayak kalau itu di kehidupan nyata tuh gila banget. Mirna Zubir Anak SD udah perasa. Udah baper. Gokil sih. Akhirnya Heart series. Akhirnya keterima jadi Rahel. Nah tapi rambut asli gue tuh emang coklat kan. Lebih coklat. Ini rambut asli gue. Gue belum cat warna hitam lagi. Ini rambut asli gue, kalau lo semua tahu dan bisa lihat, ini agak coklat gitu. Ini coklat tua. Kalau dulu tuh lebih terang banget. Gue soalnya waktu pas pindah ke Jakarta gue dikatain gitu. Apa? Rambut jagung. Yep. Terus habis itu akhirnya gue dicat rambut gue pakai cat rambut warna hitam. Terus rambut gue waktu itu panjang banget, lurus banget. Terus di poni dulu. Nah jadi bikin ciri khas deh. Kayak gue tuh nggak merasa itu untuk bikin ciri khas, tapi ternyata itu jadi ciri khas. Accidentally, iya jadi ciri khas gitu loh, dengan poni. Terus kayak ada semacam sesuatu ya di sini. Terus rambut diikat satu warna hitam. Udah. Dengan muka gue yang masih unyu-unyu. Berarti dari kecil udah keluar masuk produksi ya? Udah ya berarti. Ini nggak apa punya teman kecil nggak kalau gitu? Punya dong. Masih tetap bisa main? Masih. Kalau syuting dari kecil mainnya kapan? Kalau nggak syuting sama di sekolah. Oh di sekolah masih ada teman-teman dekat? Masih. Gue masih di sekolah, masih sekolah soalnya. Nah kadang itu yang kadang suka bikin jengkel orang, karena gue selalu datang kalau syutingnya habis sekolah. Pada nungguin. Iya, tapi ya gimana ya, kayak maksudnya karena emang gue masih zaman sekolah gitu loh. Jadi ya udah gue tetap nomor satuin sekolah dulu gitu. Makanya gue selalu datang ke lokasi syutingnya setelah pulang sekolah. Tapi kalau saat ini kan belum ada kegiatan yang eksak yang lagi dijalani, jadi masih. Makanya lu nggak mau kuliah dulu karena terlalu sibuk syuting. Iya, takutnya. Apalagi semester awal kan katanya bisa rebek gitu kan. Tapi lu kalau kuliah mau ngambil apa? Kalau kuliah itu dia Kang. Apa? Kayak gue kan tadi mau hukum ya. Tiba-tiba gue dikasih tau sama temen gue. Apa? Gila lo kalau hukum, lo gila kalau hukum, lo 4 tahun lo nggak boleh, lo nggak ada tuh lo keluar. Ya iyalah, susah kuliahnya. Iya katanya gitu, kata susah banget, dan maksudnya orang-orangnya juga katanya kayak susah gitu. Terus akhirnya mau apa? Jadi karena hukum kayaknya akan dicoret, jadi gue kalau nggak manajemen, komunikasi atau HI. Kapan mau kuliah lagi? Rencana tahun ini ya kalau gue nggak mager. Lu tuh pemalas ya? Lu tuh pemalas nggak sih lu? Karena sio gue babi. Apa hubungannya? Ya pembenaran emang. Pemalas aja. Seberapa pemalas sih lu? Dari skala 1 sampai 10. Iya. 5. Misalnya apa? Apa hal yang paling males lu kerjain apa? Mandi. Gue males banget mandi. Iya dulu Yuki cerita pernah berapa 2 minggu rekor nggak mandi. Iya hampir 2 minggu gue nggak mandi. Ganti celana dalam tapi. Ganti dong. Kirain nggak gatal nggak 2 minggu nggak mandi. Biasa aja tapi ketek bau banget. Makanya gue kalau misalnya kayak anjing hawa-hawa gue udah kayak hawa-hawa nggak enak nih ya kan, gue udah pakai tisu basah atau nggak pakai ini air wastafel biasa kayak. Jadi pas gue dicuci muka sikat gigi gue langsung kayak ketek doang basahin kayak udah. Semager itu 2 minggu tuh nggak mandi, kerja nggak selama 2 minggu itu? Enggak, karena gue tahu gue nggak ada kerjaan, jadi gue mager mandi. Kayak pas kalau tiba-tiba kayak kamu tanggal segini ya ada kerjaan, terus gue baru pas hari kerjanya gue baru mandi. Jadi semakin lancar job Yuki semakin sering mandi. Oh iya, semakin bersih lah gue. Hari ini mandi nggak? Hari ini mandi gue.
gue mandi tapi dengan rambut gimbal gue sampai nanya tau gak sih di Instagram, gue bilang ke temen gue, hey guys gitu kan, kayak hey guys, rambut aku lagi diginiin, aku taruh shampoo-nya di yang kepangannya apa rambut yang enggak ya, aku bingung. Terus gue kemarin olahraga, rambut gue dikepang. Gila, dari gue masuk, dari gue turun tuh, buka pintu, semua orang langsung ngeliatin gue dengan rambut gimbal gue. Wah, gokil juga. Ya 2 minggu itu berarti di rumah doang? Apa tetap jalan-jalan gak mandi? Kalau nganterin adik ke sekolah gitu jalan-jalan apa enggak? Enggak kan? Kalau nggak turun mobil sih. Enggak sih. Pernah nggak syuting apa ke TV atau syuting sinetron atau apapun nggak mandi? Pernah nggak ya? Gue lupa deh. Enggak pernah. Kalau siaran kan udah beberapa kali nih. Karena kan cuma 3 jam, habis itu kayak Seberapa bau cabut. sih badan lu kalau abis 2 minggu nggak mandi itu seberapa bau badan lu? bau banget. Kayak gimana? Deskripsikan bau badan Yuki Kato yang belum mandi 2 minggu. Maaf banget, bukannya gue maksudnya menjudge orang atau gimana ya, gue bukannya judgmental, no I am not, tapi emang buat di Penggambaran? Iya, penggambaran aja gitu. Kayak pernah tahu nggak sih nyium kalau wangi mas-mas? Kayak misalnya maaf banget kayak pekerja gitu. Bangunan. Pekerja buruh, iya. Abang-abang bangunan. Iya. Terus kayak misalnya mereka lewat terus lagi ngangkat ketek. Iya. Yang baunya tuh sampai kayak lo anjing gue pusing kayak gitu, yang pusing kayak lo kewangian pusing, kebauan pusing. Nah gue tingkat level gue baunya hampir ke situ, bau gue 2 minggu Hampir menjadi abang-abang bangunan ya, hampir bau mamang-mamang ya. Iya, karena waktu itu gue pernah meluk nyokap gue langsung lempar gue kayak wah kamu belum mandi berapa lama teteh Yuki gitu. Sumpah bokap gue aja pernah bilang kamu kayaknya bukan cewek deh. Emang apa sih yang bikin males dari mandi itu apa? Kenapa males mandi tuh yang paling repot dari mandi tuh apa? Ambil shampoo, taruh di kepala, gosok-gosok nih tuh kayak tangan lo tuh bergerak gitu loh, kayak yang aduh mager banget, terus lo berdiri lagi kayak krak, terus habis itu sabun dari atas sampai bawah. Kayak lo mesti ngangkat kaki lo, terus lo mesti menjaga keseimbangan supaya lo tidak kepleset. Mager banget ya sih. Ya kan cuma dilakukan paling juga sehari sekali, kenapa semalas itu? Terus lo kena air. Kalau berak nggak males? Oh nggak males Kan lah. kena air Gua juga. malah pingin banget pup. Kenapa? Susah gue. Masa sih? Sumpah. Berapa Gua- kali sehari? Gue di Berapa Bali. hari? Kayaknya emang masa pencerahan ya. Soalnya gue di Bali aja Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Gue baru pup hari Senin. Buset, lama amat. Parah kan? Jarang makan serat kali. Makan gue. Buah-buahan? Sayur? Oh iya, Senin itu pas gue makan buah sama jus buah baru gue pup. Ya iyalah, sayur jarang makan ya. Makan gue. Tapi kenapa susah? Kan dan gue makan kayak yang apa aja, gue makan apa aja sih. Aku pas keluar gede-gede loh. Demi Allah gue nangis. Ya iyalah keras kan. Panas banget ya. Ya iya keras. Terus gue makan kayak makan nasi pedasnya Bali kan. Kan tahu dong nasi pedas enak banget. Demi Allah, pernah gak sih kayak lo habis makan pedas terus lo pup, tapi habis lo makan pedas Perih dan panas. dan keras keluarnya kan, kalau udah berapa hari tuh keras banget biasanya. Jujur gue enggak. Kok enggak sih? Karena mungkin gue makan itu kali ya, buah-buahan. Biasanya Jadi kalau udah lama nggak dikeluarin itu begitu keluar tuh kayak batu gitu. oh gue pernah sih yang kayak batu. Sakit kan sampai ngedennya tuh. Gue takut banget itu gue robek. Iya kayak benar kayak luka-luka kan, kayak Iya nggak sih? Rasanya iya pernah yang sakit banget begitu keluar tuh Asli. plong. kayak bom gak sih? Gede gitu, plong. Gue jadi kayak blub. Kayaknya kalau diambil dilempar bisa nyakitin bisa orang. nyakitin orang deh, kayaknya bisa bikin orang biru gak sih? Tapi seru banget deh. Pup. Kita ngomongin pup sih. Iya nggak apa-apa. Iya sih, ya udahlah kita. Namanya pup juga mania. hal Gitu. alami. Alami. Iya parah banget, kayak gue makan banyak banget. Gue tuh pecinta makan sih, pecinta makan banget. Jadi kalau misalnya gue udah badan gue tuh kayak perut sih sebenarnya, kalau perut tuh udah berasa begah banget. Tuh udah berarti kayak anjir, ini perut gue sesuatu nih. Lu lebih suka masakan Jepang atau masakan Indonesia? Gue suka semua makanan. Sumpah. Gue nggak bisa
milih gitu loh dibandingin Indonesia atau Jepang. Yang enggak lu makan apa kalau gitu? Kalau lu suka semua makanan, apa makanan yang enggak lu mau makan? Yang haram. Selain itu maksudnya itu kan itu jangan ya, maksudnya ya udahlah yang haram. Selain yang haram, makanan yang lu enggak mau makan apa? Gue lagi mikir nih. Yang gue nggak mau makan. Ini kayaknya deh bagian dalam organ-organ binatang. Kayak usus, Masa lu enak tahu? intestin. Tahu nggak sih di rumah makan Jepang tuh ada sperma ikan. Gue nggak mau, jijik banget. Ya kalau kayak ati ampela gitu nggak mau. Usus. Oh, ampela gue suka. Tapi itu usus kan gue dalam suka. juga. Babat gue suka. Kayak usus gue nggak mau. Usus apapun. Pilih-pilih dong kan. Iya. Katanya suka Semuanya kecuali usus. Karena sperma ikan gue juga gak mau. Ya Sama torpedo gue juga gak mau. Biji itu kan torpedo. Iya, ngapain gue makan biji kambing? Rasanya apa sih? Ya nggak tahu, aku juga nggak mau. Nggak mau. Ngapain? Itu tuh ada yang pernah nyoba makan. Katanya tuh rasanya kayak kenyang-kenyang kayak kikil. Katanya gitu. Tapi tetap aja bayangin itu biji kambing ya. Geli. Biasa gundal-ganduin. Ih, geli banget deh, sumpah demi Allah. Ngapain sih dimakan? Apa manfaatnya, guys? Apa manfaat torpedo? Lu lebih ke Jepang atau ke Indonesia kalau dari sisi karakter? Kan darahnya 50-50. Menurut lu lebih ke orang Jepang, lebih ke orang Indonesia? Indonesia kayaknya ya. Karena Indonesia gue lebih 60%, Jepang gue 40. Kan bokap Jepang asli. Emang? Ya berarti 50 dong. Iya sih, tapi maksudnya sifat gue semuanya kayak gue lebih banyak condong ke Indonesianya daripada ke Jepang. Kayak gimana misalnya? Kayak gue lebih menyantaikan segala hal. Ya mandi aja males. Gue lebih santai, kayak berangkat nih kayak oh iya ini gampang deh gitu. Oh ini gampang deh. Berarti waktu berapa bulan kuliah di Jepang? Di Jepang berapa bulan 4 tuh? bulan 4 bulan itu kerasa cepat-cepat banget dong. Enggak. Jadi makanya kenapa gue ngerasa gue lebih condong ke Indonesianya yang menggampangkan segala hal. Itu tergantung beda-beda gitu loh. Kayak misalnya nih gue menyantaikan kayak urusan mandi. Ya udahlah gampang deh, mandi besok pagi aja gitu. Kalau malam ini gue nggak usah mandi, besok pagi aja, tuh menggampangkan itu. Tapi kalau misalnya gue lebih condong ke Jepang, gue kayak ya udah kalau jadwal gue udah malam ini, gue harus malam ini. Bokap lu waktu lu tinggal sama bokap lu selama 4 bulan itu gini nggak, maksudnya kayak ini aku malas banget sih anak gue? Enggak, cuma gue waktu itu pas pertama kali nyampe, gue coba nyari sekolah gue, terus gue nggak nemu, bokap gue bilang gini, ya udah deh kalau nggak ketemu lagi kamu pulang aja, balik lagi ke Jakarta. Gue kayak aduh galak banget sih, gue beneran nggak nemu woy. Terus ternyata kan emang sistemnya susah banget. Gue udah sampai buka di map yang digital, sampai gue buka map yang gue print gak nemu. Gue sampai kayak aduh nih gue pusing banget, ini gue udah di gedung tapi gue nggak ada tulisan. Terus kayak kata bokap lu apaan sih nih, nemuin gitu aja nggak bisa, nggak becus dianggap loh, kayak gitu kan. kurang pintar buat iya nyampe rumah tuh gue pas sama bokap gue, dia bilang gini, aduh kamu nemuin sekolah aja susah kayak gitu, gimana kamu mau jalan-jalan Jepang, dia bilang gitu. Terus gue kayak yang aku buktian ke kamu aku bisa, aku traveler sejati. Ternyata memang iya, gue traveler sejati, gue kemana-mana sendiri, gue jalan kaki sendiri. Bokap gue sampai ketar-ketir. Ya karena lu biasa sudah terlalu lama sendiri. Hampir 4 tahun ya? Jangan nambah-nambahin deh. Enggak kan udah hampir 3 tahun. Lebih. 2014, 15, 16, 17. Hampir 3 tahun. Sendiri. Oh my God. Apa rasanya? Bosan. Rasanya kadang sepi, kadang biasa aja, kadang enak. Yang paling nggak enaknya dari 3 tahun sendiri apa? Paling nggak enaknya itu kalau misalnya ada restoran baru, terus atau nggak mau ngapain, atau nggak liburan, atau even jalan-jalan gitu. Kayak teman-teman lu sibuk pacaran atau ngapain, terus lo sama siapa men? Masa gue sama adik gue lagi, males banget. Dia juga pacaran lagi. Ada lu pacaran? Ada gue pacaran. Jadi ya udah itu doang sih nggak enaknya, kayak misalnya mau ke restoran baru gitu nggak ada temen, dan gue udah terlalu sering sendiri sih. Kayak gue pernah ke restoran ada cukup bagus ya di Jakarta siang-siang gitu, terus gue kayak yang
Mbak gitu kan, terus kayak buat berapa orang gitu, terus kayak buat sendiri. Sendiri atau berdua? Sendiri, nggak berdua, nggak sendiri aja Mbak. Terus sendiri, iya. sendiri. Iya sendiri, bener sendiri. Tapi Kayak yakin? iya kayak kamu serius Mbak Sendiri. gitu. Terus gue kayak iya, habis itu gue duduk makan. Terus tiba-tiba ada waiters lagi yang datang, terus dia bilang gini, nanti temen ada yang nyusul. Gue cuma kayak, kenapa sih salah ya emang sendirian makan di sini? Aduh, gue sampai udah males. Kan enak ya kalau misalnya. Tapi lu suka iri nggak lihat orang pacaran? Kadang iri, Apa yang paling bikin iri dari orang pacaran? gemes-gemesan bareng. Gemes bareng, ada yang orang diajak ngobrol, ada orang yang diajak berantem, orang diajak pukul-pukulan juga ada. Kayak kamu tiba-tiba berujung jadi kayak kadang rusuh KDRT. Darinya mau gemes jadi KDRT, serem sih, jangan. Tapi kalau lu pacaran, WhatsApp dibalas cepet nggak? Soalnya Yuki Kato ini kalau balas WhatsApp, kita nge-WhatsApp sehari kemudian baru dibales. Aduh, sorry banget nih Kalau pacaran cepet nggak balesnya? guys, gini aja ya, for your information, aku kemarin putus karena aku dikomplain aku balas lama. Gitu aja, jadi itu nggak berubah dari kapanpun. Sumpah, aduh kocak. Yang itu juga lu pemalas juga tuh balas WhatsApp ya, buka WhatsApp. Gue mendingan teleponan, sumpah deh. Gue tuh orangnya nggak bisa basa-basi. Kan kelihatan bunyi tling minimal dibaca. Iya, gue baca, terus kayak misalnya orangnya cuma ngomong kayak, "Hai, asli itu lucu banget." Terus gue mesti bilang apa? Ya udah, enggak kadang-kadang kan kalau misalnya kadang-kadang kalau ditanya ini Yok gimana, didiemin juga. Oh, dia nanya ya. Ya iya kan suka ada di grup suka Yuki terus orang pada nge-WhatsApp baru balas sehari kemudian. Paling cepat bro, 10 menit. Apa? Gue paling cepat 10 menit. 10 menit kemudian. Tapi gue pernah juga balas cepat kalau gue lagi megang. Kalau lagi mood bagus. Iya. Sumpah, gue tuh orangnya gak bisa basa-basi. Bingung gue. Kayak gue bukan tipe orang yang kan ada ya, tipe orang yang chat, tipe orang yang ketemu langsung. Berarti kasihan kalau ada cowok PDKT sama lu lewat WhatsApp. Iya, sorry banget. Agak susah guys. ya. Sorry banget. Berarti kalau mau PDKT sama lu lebih baik gimana? Ketemu langsung. Kayak old school aja, kayak zaman dulu lagi. Kayak emang ketemuan, makan, ngobrol. Iya. Jadi buat cowok-cowok di luar sana yang mau PDKT sama Yuki jangan lewat WhatsApp ya. Tolong ya, saya orangnya masih cinta zaman dulu. Karena lama dibales ya kalau WhatsApp. Kan lucu ya kayaknya ya kalau ayo kita jalan ke taman Kalijodo. Kan udah bagus sekarang. Ayo kita coba lihat ada permainan skateboard gitu. Seru aja. Nyari yang kayak gimana sih, Yuk? Dulu gue ada kriteria. Apa dulu kriteria? Tinggi, pinter, bisa, maksudnya pandai berbicara, terus kayak cari gitu-gitu, pandai apa ya, maksudnya pinter dalam artian kayak wawasannya luas semua gitu-gitu. Terus baik, pasti semua orang baik. Sedikit humoris, lumayan deh humoris lah. Terus sama apa lagi ya, banyak banget deh kriteria. Kalau sekarang udah nggak ada kriteria? Enggak ada. Asal cocok. Yang penting klik ya. Kayak tek kayaknya kita mendapatkan getaran yang sama nih, gue dan dia misalnya. Ya udah ya pacaran langsung. Ya belum ada, sampai sekarang belum ada yang klik. Bukan belum ada yang klik. Apa? Adanya itu tuh nggak ada. Gitu loh. Jadi gimana gitu loh, gimana gue aduh kejombloan gue agak produktif sih. Tapi apa produktifnya dari kejombloan lu? Gue bisa lebih memantapkan skill yang lain di diri gue pribadi. Apa misalnya? Skateboard. Terus? Gue main skateboard, walaupun gak jago-jago banget, cuma gue coba aja. Terus skill yang lain ya itu yang gue belajar bahasa Jepang juga. Terus skill yang lain gue belajar untuk naik motor. Kemarin gue udah lulus naik motor manual yang matic sama Vespa. Kok manual yang matic? Manual matic nggak ada manual yang matic. Maksud gue manual yang bebek. Bebek manual, bukan manual yang matic. Bukan. Itu udah, Vespa juga udah.
Terus tinggal yang motor yang gede, gue pengen nyoba sih kopling itu. Banyak waktu luang ya Yuki. Banyak banget. Terus gue banyak waktu luang lagi, baca buku gue udah. Terus gue nonton streamingan Korea, Jepang, Thailand, udah gue lalui semuanya guys. Terima kasih kuota internet gue. Makasih ya mama dan papa. Bahasa Jepang masih fasih? Sedikit. Nah, coba dong ngomong dong pakai bahasa Apa Jepang buat siapapun itu calon jodoh lu di luar sana. Lu Wah, gila, apa yang susah. ingin lu katakan sama calon jodoh lu sekarang? Siapa tahu calon jodoh lu nonton wawancara ini dan apa yang pengen lu sampaikan pada dia pakai bahasa Jepang? Gue sih cukup satu kata ya. Apa itu? Jangan satu kata yang banyak dong ngomongnya kan. Nggak bisa. Apa? Ini menyangkut perasaan. Kalau lo kebanyakan, lo berarti omongan lo sampah. Wow. Apa? Anata Aishiteru desu. Gila. I love you artinya. Tapi untuk pertama kali ngomong Aishiteru yang ada laki kabur. Anata itu apa? Anata kayak kamu, aku cinta kamu. Tapi itu kan klise. Tapi nggak apa-apa kan, lebih berbobot nggak sih? Aduh, gue tuh udah gue nggak suka chat, terus gue aneh, gue nggak romantis, pusing dari gue. Kayak gue mesti ikut belajar. Ada nggak sih kayak kelas kayak short course kayak how to make yourself more romantic? Enggak tahu. Berarti enak dong kalau siapapun yang macarin lu nggak perlu repot-repot mikirin hal-hal romantis. Sebetulnya ya, Nggak perlu ngasih bunga. sekali-sekali. Tetap Tapi jangan- aja sama, Mak. Tapi jangan berlebihan juga. Gue juga orangnya ilfeel banget kalau yang terlalu berlebihan dan menye-menye. Udah berapa kali pacaran? Siapa sih yang pertama ya? Pacaran baru 5. Masih ingat rasanya first kiss lu? Enggak lupa. Oh, udah lupa. Ah gila. Hah? Udah lupa. Oh, udah lupa. Kelas berapa? Oh, gue enggak sebandel itu. Ya enggak Ya kan gua sama enggak. yang terakhir. Oh, jadi udah sama 1 2 3 4 enggak ciuman. Enggak. Ngapain aja? Ngobrol. Ngobrol doang terus buat apa pacaran? Makna pacaran apa sih? Bisa dicium. Bisa Ya iya dong. dicium. Ya iya dong. Masa bisa dicium? Ya iya. Kalau cewek dan cowok menyatakan dirinya pacaran, ya berarti bisa dicium. Kalau cuman ngobrol doang mah kan temenan aja bisa. Sobatan itu namanya. Ya tapi kan namanya juga pacaran itu tuh kayak mau tahu nih orang bisa jadi sahabat dalam waktu lama Iya, apa enggak? bedanya sahabat dengan pacar itu adalah sahabat itu nggak bisa dicium, kalau pacar itu bisa dicium. Kalau sahabat tapi mesra, kan? Nah, itu kan ya makanya mendingan pacaran. Ada status ya. Iya. Jadi mendingan Ya enggak, maksudnya kalau kalau lu bilang pacaran tapi nggak dicium ya buat apa? Ya kan kasihan pacar lu. Berguna ya. Iya iya dong, kan rata-rata orang Orang apa biar nunggu gak sih? Biar langsung nikah? Enggak ya, enggak boleh. ya nggak apa-apa sih, cuma kan minimal masa ciuman nggak Oh, dikasih. iya. Cium pipi. Cium pipi itu mah sama temen juga bisa ketemu dikasih pipi. Itu apa bedanya? Gue sama teman-teman cowok gue cium pipi gue gampar kayak, "Woi, apa lu cium pipi gue? Hah? Suka lo sama gue?" Gue langsung gitu. Terlalu confront. Berarti first kiss Bukan lu cewek sama sih. yang terakhir Yang terakhir. dan udah lupa rasanya. Kenapa? Nggak berkesan? Mungkin sebetulnya berkesan, cuma kayak ketutup sama personality-nya dia aja. Sorry, boy. Gitu sih. Muka gue tuh jelek banget lagi nggak pakai makeup. Masa sih? Berarti kan pacar yang terakhir itu cuma berapa bulan? Cuma sebulan kurang sehari. Pacaran sebulan kurang sehari, PDKT-nya lama sih. 5 bulan apa 4 bulan. Ya pantesan nggak berkesan ya, sebulan paling. Ketemu cuma beberapa kali. Iya. Saya kerja, dia juga kerja. Iya sih. Berarti bisa jadi first kiss berikutnya bisa second kiss bisa jadi first kiss ya.
Bisa, who knows? Kayak first love juga bukan, it doesn't mean first love yang first in relationship kan? Gitu. Gue belum nemuin first love gue kayaknya. Buat cewek-cewek atau cowok-cowok di luar sana yang menjomblo hampir 3 tahun atau lebih, apa yang bisa lu bilang sama mereka supaya tetap tabah? Banyak sekali kegiatan yang bisa kalian lakukan sendiri dimanapun itu, dan untuk mengupdate diri kalian supaya kalian bisa mendapatkan jodoh yang levelnya di atas kalian dengan level kalian yang sudah di atas. Contoh ya Apa? kan, kayak misalnya kalian gak bisa diving, go diving, go just go, kayak go diving. Kalian gak bisa surfing, les surfing, atau nggak coba aja main-main di laut. Lo nggak bisa ngomong pakai bahasa Cina, lo belajar ngomong pakai bahasa Cina. Kayak update aja diri gitu loh, sekalian nunggu yang dinanti. Kayak mungkin aja positive thinkingnya nanti the one yang kece, yang oke banget ada pas lo melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Luar biasa. Tapi sampai sekarang lu belum nemu ya? Enggak, belum sih. Di Jepang Oh, di Jepang. nggak Coba. ada sih. Ada Kira-kira yang ganteng sih. kira-kira jodoh lu lagi ngapain sekarang? Kayaknya lagi ngupil. Nah, pas nonton video ini lagi ngupil, itu mungkin jodohnya Yuki Kato. Hai, kontak ya ke Kang Soleh langsung gitu. Bye bye.